hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang ada di sini masih selalu diberikan kesehatan. Kita sebagai umat Islam wajib merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir membawa rahmat, yakni agama Islam, sehingga yang asalnya kita di alam jahiliyah menuju alam terang benderang, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum lahir di muka bumi, tentunya umat dalam keadaan rusak, banyak kemaksiatan, banyak perbuatan buruk, begitulah seterusnya. Setelah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka kondisi jahiliyah bisa berubah total menjadi ajaran dan aturan Islami. Akhlak Nabi Muhammad SAW dari semenjak kecil sampai dewasa telah terjaga dari sifat-sifat buruk dan terhindar dari dosa. Karenanya Allah menghimpunkan sifat-sifat yang terpuji dan baik dalam diri Nabi Muhammad SAW, seperti dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang kisah hidupnya menjadi suri teladan umat Islam di seluruh dunia, di mana semua perkataan dan perbuatan beliau merupakan kebaikan yang membawa petunjuk bagi umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Ada begitu banyak kisah yang dirakit dari hidup Rasulullah SAW yang bisa diteladani oleh kita sebagai umat muslim. Nah, berikut ini adalah kisah pilihan yang bisa diteladani dan diambil pelajarannya. Yang pertama yaitu lemah lembut. Nabi Muhammad SAW adalah seorang berarti mulia yang senantiasa lemah lembut kepada sesama, bahkan pada seorang yang selalu menghinanya. Dikisahkan dalam sebuah cerita, suatu hari ada seorang pengemis Yahudi buta yang menetap di sebuah pasar di Madinah. Bukan hanya mengemis, dia juga selalu berseru, sumpah serapah dan menghina Nabi di hadapan orang-orang dewan umat Muslim. Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, dia orang gila, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya. Pengemis itu hampir setiap hari ditemani oleh seorang di sisinya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang menyumpainya. Mendengar hinaan tersebut, orang yang menyupai si pengemis hanya terdiam dan terus menyuapinya makanan hingga habis. Sampai suatu ketika seorang sahabat Nabi menggantikannya si pengemis ini. Terheran karena merasa berbeda cara memperlakukannya, akhirnya sahabat Nabi menjelaskan bahwa orang yang menyumpainya dan selalu lembut penuh kasih sayang adalah Nabi Muhammad SAW. Si pengemis buta tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ia justru malah merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi aku, tapi dia tidak pernah memarahi
Ia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulut burung. Ia begitu mulia, kata pengemis buta dalam tangisannya. Seketika itu juga pengemis Yahudi buta itu kemudian masuk Islam. Nah, teman-teman, kita wajib meneladani sifat beliau ini yang selalu sopan kepada kedua orang tua, kepada keluarga, kepada guru, kepada anak yatim piatu. Yang kedua adalah tidak suka menyimpan uang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang ahli sedekah yang tidak pernah tamak dan serakah pada harta. Bahkan ia hidup sederhana dan tidak suka menyimpan harta atau uang di rumahnya. Dikisahkan saat kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin memburuk karena sakit, beliau lupa pernah menitipkan uang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan teringat saat sakit. Rasul bertanya dengan suara marah, "Aisyah, di mana uang yang pernah kuberikan kepada masjid sakit? Tolong kau bagikan uang itu di jalan Allah, karena aku akan malu bertemu Allah SWT yang dicintai, sedangkan rumahnya masih ada timbunan dan simpanan uang." Dari kisah tersebut dapat terlihat betapa Rasulullah SAW adalah seorang yang rendah hati meski sedang sakit dan hidup sederhana. Nabi Muhammad SAW tak pernah ingin menimbun harta atau memakannya hartanya sendiri. Ia senantiasa selalu berbagi dan mengingat orang lain. Di masa pandemi ini begitu banyak kesulitan dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, kita harus selalu menolong, membantu kesulitan orang lain dengan cara memberikan sedekah seperti uang dan makanan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Teman-temanku, itulah kisah hidup Rasulullah SAW yang dapat kita teladani. Mudah-mudahan teman-teman semua yang berada di rumah bisa mencontoh dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.